Alhamdulillah. Kan saya Nadia sebagai terima kasih kepada hadirin yang telah hadir. Terima kasih Ustaz Abu, Ustaz Adi Hamid, dan serta pemirsa. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan Islam ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom. Baiklah, mari kita simak bersama episode ini yang berjudul Ustaz Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syamil al. Selamat menyimak dan pada Ustaz dulu. Baik. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada petang hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini disusun oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, ya. Jadi salah seorang perawi hadis yang berasal dari kota Turmus. Turmus itu ada yang mengatakan Termes, ya. Kalau Termes itu di sebuah di utara Uzbekistan. Dan sementara ada yang mengatakan itu di daerah Iran. Ya, kita tidak tahu, tapi ini merupakan kota tua, ya. Dan di sanalah Imam At-Tirmidzi dimakamkan. Turmus. Ada yang mengatakan Tirmizi, ya. Tapi sesungguhnya adalah Turmuzi, ya, yang benar. Atau Tarmizi, ya, juga, ya. Orang bernama Tarmizi, tapi sebetulnya yang sesungguhnya itu yang benarnya Turmuzi, At-Turmuzi. Nah, kitab ini berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, dan di sana dikumpulkan hadis-hadis tentang kepribadian Nabi berupa sosok fisik, ya. Umpamanya Nabi ini rambutnya apakah keriting ataukah lurus, ya. Matanya seperti apa, begitu, ya. Kemudian makanan beliau apa saja, untuk sarapan apa saja. Kemudian apa warna yang beliau sukai. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya merupakan jibiliyatur Rasulillah. Jadi hal-hal yang manusiawi dari Rasulullah. Tentang makanan umpamanya, ya beliau menyukai madu, ya, menyukai susu, kemudian juga ya kurma tentu saja. Ya, kita tahu bahwa madu itu minuman yang menyehatkan, rasanya pun manis. Dan itu kesukaan Nabi pula. Ya. Nah, apakah kalau kita makan madu itu, minum madu itu kemudian berpahala? Ya, tentu saja maksudnya pahala itu ya kita menjadi sehat, ya, menjadi sehat. Nah, mari kita saya share screen, ya, di sini. Nah, ini kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini diantaranya seperti ini.
Ya, bisa lihat ya. Oke. Nah, kitab-kitab ini kitab klasik ya, Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad ibn Isa. Di sini At-Tirmizi ya. Oh ya, memang At-Tirmizi. Boleh juga Tirmizi, boleh juga At-Turmuzi. Oke, baik. Kita akan bahas ini, dan kalau kita membuka Instagram ya, di medsos itu banyak sekali iklan tentang buku-buku ini ya. Maka penting juga kita mengetahui. Di samping Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham. Ya, uh, saya akan mulai dari kitab ini sebentar, dari hadis yang pertama ya. Oke, baik. Ini kitab ini sudah diterjemahkan ya menjadi figur Rasulullah. Sebetulnya dapat di-download ini ya. Oke, sebentar ya. Yes. Ini dia kitabnya. Imam At-Tirmizi di sini tulisnya juga ya. At-Tirmizi. Ya, tidak apa-apa. Nah, kita lihat di sini. Kitab ini adalah kitab yang sudah ditahqiq, ditahqiq gitu ya, sudah diverifikasi, sudah disupervisi ya, sudah diedit pula oleh seorang ahli hadis yang sangat terkenal, ahli hadis modern ini ya, namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau itu orang Albania. Albania itu letaknya di Eropa. Bisa kita bayangkan berarti dulu di Eropa ini juga muncul ulama-ulama besar ya. Albania itu ya berdekatan dengan Yugoslavia ya, Montenegro, Serbia, kemudian juga Sarajevo ya. Uh, nah, Bosnia ya, itu adalah daerah kekuasaan Turki Utsmani. Dan ini merupakan tokoh modern ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya di abad 20 ini, tahun 1900-an lah beliau hidupnya ya. Baik, di sini dijelaskan, kelihatan ya share screen saya ya. Oke, Mbak Nadia. Ya, terlihat. Kelihatan ya. Ya. Oke, baik. Dan sini dijelaskan tentang bentuk tubuh Rasulullah ya, tentang stempel kenabian ya, tentang rambut Rasulullah, cara Rasulullah bersisir, tentang uban. Ada ada riwayat yang menceritakan tentang uban Rasulullah. Berapa jumlah uban Rasulullah? Ini ya silakan, boleh diyakini, boleh dipercaya atau tidak ya. Namun kita mungkin karena orang saking cintanya kepada Rasulullah sampai ubannya pun dihitung ya. Mungkin saja. Walaupun saya seringkali kalau membaca hadis semacam ini, wah ini sepertinya tidak masuk akal. Cuman ya bisa saja itu terjadi ya. Tentang inai, apa ya, inai ya, eh, cincin ya, inai ya. Kemudian celak Rasulullah yang untuk di sifat mata itu ya, untuk penghitam garis mata. Tentang pakaian Rasulullah, tentang kasut, kasut itu kaos kaki ya. Ada kaos kaki, ada sepatu mereknya Kazut ya, ini ya. Tentang kaos kaki Rasulullah, tentang sandal Rasulullah. Oh, ini ada cincin ya, berarti inai. Inai apa ya? Ya, oke, baik. Ini perlu dilihat di kamus ya. Kemudian pedang Rasulullah, baju besi Rasulullah,
Mifar apa? Oh, ya, saya juga belum tahu banyak ini. Kemudian tentang sorban Rasulullah, ciri-ciri kain sarung Rasulullah. Kemudian cara Rasulullah berjalan. Wah, oh kalau ini banyak orang tahu ya. Cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah memakai penutup kepala, cara Rasulullah duduk, cara Rasulullah bersandar. Ya, menarik ya. Karena Rasulullah kali duduk itu pasti badannya tegap ya. Jadi kesannya Rasulullah itu paling tinggi di antara orang yang ada di kanan kirinya karena beliau itu tegap. Selalu sikapnya itu sikap resmi, ya, formal. Tentang Rasulullah bersandar pun ada hadisnya itu kan. Nah, eh, ya tentang mangkok, buah-buahan, minuman. Nah, ini semuanya tentu saja hal-hal yang terkait dengan kehidupan Rasulullah. Ya ini memang merupakan sunnah beliau, tapi bukan sunnah yang apa, yang syar'iyah, sunnah yang terkait dengan ibadah tidak. Ya. Tapi boleh-boleh saja kalau ada orang ingin seperti Rasulullah untuk mendapatkan berkah, ya, karena merasa dekat dengan demikian dan merasa kemudian selalu diingatkan, selalu teringat akan sunnah beliau bahwa beliau itu selalu menyantuni fakir miskin, ya tentu saja itu sangat baik. Baik, saya mulai saja dari hadis yang pertama. Ya kita mungkin hanya 4 hadis atau 5 hadis ya, karena hadisnya acap kali panjang-panjang ya. Al-Hafidh Abu Isa bin Surah At-Tirmizi, ya, Imam At-Tirmizi mengatakan dalam Babu Maja'a fi khalqi Rasulillah, tentang bentuk tubuh Rasulullah. Nah, seperti apa tubuh Rasulullah? An Rabi'ah Ibn Abdurrahman an Anas bin Malik, ya, annahu sami'ahu yaqul, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Anas bin Malik, dia mendengar, ya, mendengar Anas bin Malik ini berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laisa bitawil al-ba'in, badannya tidak terlalu tinggi, wah ya, sedang lah, wala bil qasir, dan tidak pendek, tidak tinggi tidak pendek, ya berarti sedang ya, wala bil abyad al amhaq wala bil adam, tidak terlalu putih tapi tidak terlalu hitam. Wah, seperti kita dong ya. Ya, tidak seperti orang Eropa ya, terlalu putih ya, atau orang Cina itu. Wala bil adam ya, tidak hitam juga, gelap. Jadi ya sebagaimana orang Arab ya kita kenal ya. Nah, kemudian wala bil ja'dil qatat wala bil basut. Rambutnya tidak keriting seperti merica. Nah, ada orang yang rambutnya keriting seperti orang-orang bushman itu ya. Kalau kita nonton film God Must Be Crazy, itu tokohnya Nick Shaw itu kan rambutnya keriting gitu, Afrika, ya kan? Itu tidak, wala bil ja'dil qatat wala bil bas. Tapi tidak lurus juga rambutnya. Jadi ya agak keriting ya, bergelombang. Ba'asahullah ta'ala ala ra'si arba'in sanah. Allah mengutusnya menjadi nabi ketika berusia sekitar 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah, tinggal di Makkah asyra sinin, 10 tahun. Nah, di sini Imam At-Tirmidzi menulisnya 10 tahun ya. Ada juga riwayat yang mengatakan 13 tahun sebagaimana Ibnu Hisham. Wabil Madinah asyra sinin, dan tinggal di Madinah, di kota Madinah 10 tahun.
Wa tawaffahu Allahu ala ra'si sitin. Allah mewafatkan beliau di usia 60 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaysa fi ra'sihi 'ishruna sya'ratan bayda. Nah, ketika meninggal itu di sini disebutkan usianya 60 tahun ya. Tapi kebanyakan riwayat mengatakan usianya 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi 'ishruna sya'ratan bayda. Nah, rambut Rasulullah itu tidak ada yang berwarna putih, tidak ada yang berubah kecuali 20 helai. Wah, hebat juga ini orang yang menghitung ya, karena mungkin saking cintanya kepada Nabi ya. Nah ini dia terjemahannya ya, yang tadi saya uraikan. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Rabi'ah mendengar Anas mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, tidak berambut keriting merica, ya tadi sudah saya sampaikan, dan tidak berambut lurus. Allah mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, di Mekah 13 tahun, ada riwayat yang seperti itu juga. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahun. Nah, tapi riwayat yang banyak itu 63 tahun. Sementara di rambut kepala dan jenggot beliau terdapat tidak lebih dari 20 helai uban. Wow, berarti wah hebat juga Rasulullah ini kan. Saya usianya belum mencapai 63, ya baru 56 aja sudah banyak uban saya. Oke, baik ya. Jadi kira-kira seperti itu Rasulullah. Tidak tinggi, tidak pendek, rambutnya tidak keriting tapi juga tidak lurus ya. Nah, ini tentu saja mereka yang meriwayatkan ini adalah para pengagum Rasulullah ya. Maka kita harus kritis juga, dan Imam Al-Albani ini uh, melakukan kritikan juga ya. Jadi jika ada seorang rawi yang sampai tidak objektif ya karena sedemikian cintanya kepada Nabi, maka dilebih-lebihkan kan? Banyak juga. Ya tapi tentu saja di sini ada hal-hal yang tepat, ada juga yang riwayat itu yang kurang tepat, tapi paling tidak kita harus menerjemahkannya dengan sosok kemanusiaan Rasulullah. Dan juga ada juga yang dengan kiasan wajahnya itu selalu bercahaya bagaikan rembulan. Nah itu kan hanya bahasa kiasan saja ya, tidak seperti bulan itu, wah bercahaya. Gitu. Oke baik. Dari Anas bin Malik ya, Anas ibn Malik kala karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam robaatan, sosoknya badannya itu ya sebagaimana orang yang lain, laisa bitawil, tidak tinggi, wala bil qasir, dan tidak juga pendek ya. Hasanul jism, badannya itu bagus, hasanul jismi. Wah, wa kana sya'ruhu, rambutnya laisa bija'din wala sabtin, tidak keriting, tidak pula lurus ya. Asmarul laun, wajahnya itu uh, kecoklatan. Idza masya yatakaffa, jika berjalan badannya itu condong ke depan. Oh yang oke. Okay. Yang kecoklatan ini warna rambut ya. Jadi rambutnya itu tidak
keriting, tidak pula lurus, dan kecoklatan. Jadi tidak hitam banget. Khas orang-orang yang berada di wilayah Arabia, ya, kecoklatan. Nah, kalau di Katulistiwa kan kebanyakan warnanya hitam. Idza masya yatakaffa. Jika berjalan, tubuhnya seolah condong ke depan. Coba kita lihat terjemahannya ya. Rasulullah berpostur sedang, nah tadi benar ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Bentuk tubuhnya bagus. Ya, ini apa yang dimaksud bentuk tubuh bagus ya? Oh, rambutnya tidak keriting merica dan tidak pula lurus. Berwarna kecoklatan rambutnya. Jika beliau berjalan, tubuhnya condong ke depan. Jadi mungkin cepat ya, karena cepatnya itu sehingga badannya itu condong ke depan. Oke, menarik juga ya. Mari kita renungkan itu. Ya, berwarna kecoklatan rambut beliau ya. Dan jika berjalan ini kan tubuhnya condong ke depan. Konon memang selalu lebih cepat dari sahabat-sahabat beliau. Bahkan Abu Bakar seringkali tertinggal. Gitu kan. Banyak orang yang kewalahan kalau berjalan bersama Rasulullah. Ini saya kira merupakan yang kebiasaan Rasulullah yang wajib lah ya kita ikuti ya. Berjalan cepat itu kan menunjukkan karakter. Seperti orang-orang Jepang itu kan cepat itu. Orang-orang Eropa juga. Konon dulu orang Jepang jalannya tidak cepat ya. Tapi karena dulu ada seorang kaisar, mungkin Kaisar Meiji, yang terpesona dengan orang-orang Eropa yang kalau berjalan cepat, maka ketika dia pulang dari berkeliling Eropa, dia mendatangkan guru-guru dari Eropa untuk mengajari rakyat Jepang agar berjalan cepat. Nah, sekarang jadilah orang-orang Jepang itu selalu cepat jika berjalan. Nah, jika orang cepat dalam berjalan, ya dalam bekerja pun cepat. Ya. Ya, ini perlu kita contoh. Jadi kita kalau jalan itu jangan lede-lede, tapi cepat. Ya. Hadis yang ketiga, an al-Bara ibnu Azib yakul, ada orang namanya Bara, anaknya Azib. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rojulan marbuan. Rasulullah adalah orang yang berpostur sedang. Nah, Bu'aida ma bainal mangkibain. Kedua pundaknya lebar. Oh, ini kayak atlet ini. Ya. Kedua pundaknya lebar. Azimal jumah ila syahmati udunaihi. Rambutnya tergerai hingga pundak. Masya Allah, rambutnya panjang. Ini mungkin gaya rambut zaman itu ya, mungkin seperti itu. Kalau kita lihat gambar-gambarnya Yesus itu ya, Nabi Isa, rambutnya panjang ya, sepundak ya, dan warnanya kecoklatan. Nah, betul itu, karena Timur Tengah itu. Warna-warna rambut orang-orang Timur Tengah ya. Ya kita nggak perlu kemudian di sini langsung ke salon biar dicat coklat kayak gitu kan ya nggak perlu lah ya. Ini kan bukan hal-hal yang terkait dengan ibadah ini. Nah, kemudian apa lagi nih? Oke, alaihi hullatun hamra. Oh, beliau memakai pakaian berwarna merah. Nah, ini. Apakah beliau itu selalu memakai pakaian berwarna merah? Oh, tidak ya. Kebetulan Al-Barra ini ketika melihat Rasulullah, itu Rasulullah sedang mengenakan pakaian berwarna merah. Dan saja Rasulullah pakai pakaian berwarna putih, kadang-kadang berwarna hitam, berwarna merah, kadang-kadang garis-garis, ya, atau mungkin juga kotak-kotak. Ya. Tapi di sini diriwayatkan memakai pakaian berwarna merah. Merahnya merah apa? Apakah merah marun atau merah tua?
seperti seragamnya PDIP gitu. Atau kalau merah pink nggak mungkin ya. Mungkin saja ya. Waktu itu kan tidak terlalu tidak seperti sekarang ya. Pink itu disukai oleh perempuan ya, feminin itu. Atau mungkin ya tidak lah. Ya, sebagaimana seragam kostum klub Miami Inter Miami itu warnanya kan pink. Barcelona juga setiap kali pakai kostum berwarna pink ya. Tidak selamanya pink itu selalu bermakna feminin ya. Tapi memang soft ya, lembut ya, warnanya. Nah, itu syai'an qattu ahsana minhu. Aku sama sekali belum pernah melihat orang yang lebih rupawan dari beliau. Wow, Rasulullah itu good looking, tampan, rupawan. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang ganteng kayak gitu kan, rajin ke masjid, baguslah. Kan? Atau selalu berdandan rapi, ini mengikuti Rasulullah. Nah, hal positif yang harus kita lakukan di sini adalah Rasulullah rambutnya panjang, tapi rapi, selalu rapi. Selalu bersisir rapi ya. Dan jalannya cepat. Nah, ini yang menarik ini ya. Oke. Ya, kita bisa membayangkan sosok beliau seperti apa ya. Ya, ini baru sedikit ya yang disebutkan ya. Biasa-biasa saja, tidak tinggi, tidak pendek ya. Pundaknya lebar ya, kemudian rambutnya menyentuh pundak ya. Warnanya coklat ya, dan tidak lurus, tidak pula keriting ya. Oke, baik. Orangnya good looking Rasulullah. Ya, penting seorang pemimpin itu ya karena selalu dilihat ya wajahnya itu harus selalu vibes-nya itu harus selalu menarik ya, selalu senyum lah. Sehingga orang kalau selalu senyum kan kelihatan tampan ya kan? Perempuan kalau selalu tersenyum itu kelihatan manis ya, menarik gitu, good looking gitu. Walaupun cantik tapi merengut terus, waduh ya orang tidak pengen melihat. Oke, baik. Wa fi riwayatin anhu qala, dalam riwayat lain dikatakan maro'aitu min dilamatin fi hullati hamra ahsana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law sya'run yadribu mankibai bu'aida ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bil tawil. Aku belum pernah melihat orang yang berambut tergerai sampai di ujung bawah telinganya dan memakai pakaian berwarna merah serupawan Rasulullah. Beliau memiliki rambut yang tergerai sampai ke pundak, kedua pundaknya lebar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ya, sosok yang sangat sempurna ini Rasulullah ya. Oke, baik. Nah, itu ketika berjalan itu kata Ali ya disebutkan di sini. Ini Nasiruddin Al-Albani mengatakan, saya katakan terayun-ayun ke depan seperti terayun perahu saat berlayar. Dalam hadis Ali berikutnya ada tambahan kan nama yang hatu min sobab, seperti orang yang sedang turun dari tempat tinggi. Wah, jadi Rasulullah itu kalau berjalan itu cepat sekali seperti orang turun dari tempat yang tinggi. Ya. Nah, hadis yang keempat, coba ya. Bagaimana lagi ini riwayatnya ini? An Ali bin Abi Thalib. Ini hadis ini dari Ali ya. Ali ini saya pikir cukup relevan ya meriwayatkan sosok Nabi ya karena beliau itu sejak kecil hidup bersama Rasulullah. Bahkan seperti anak Rasulullah sendiri, Ali bin Abi Thalib. Sejak berumur
berapa? Mungkin 4 tahun, 5 tahun ya sudah bersama Rasulullah. Sebelum Muhammad menjadi Rasulullah, menerima risalah dari Allah, Ali sudah tinggal bersama Nabi karena uh, Ali ini adalah anak dari Abi Thalib, paman Rasulullah, dan ketika Mekah dilanda krisis ya, krisis ekonomi, dagangan tidak banyak yang laku, kemudian pertanian juga ya sedikit makanan, ya kehidupan Ali bin Abi Thalib sangat kesulitan karena beliau punya anak yang banyak ya. Maka kemudian Rasulullah bermaksud membantu meringankan beban pamannya Abu Thalib dengan mengasuh salah satu anaknya yaitu Ali. Paman Nabi yang lain yaitu Abbas mengasuh anak Abu Thalib yang lain yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Kedua-duanya menjadi pejuang ya, baik Ja'far maupun Ali bin Abi Thalib menjadi pejuang, dan kedua-duanya orang-orang yang sangat cerdas. Dan yang istimewa fasih ya, dalam berpidato, dalam menyusun syair. Sampai Ja'far bin Abi Thalib ini dapat meyakinkan Kaisar Negus, Raja Najasyi dari Habasah, dari Ethiopia, untuk dapat menerima kedatangan mereka yang ingin mendapatkan suaka politik di Ethiopia itu. Ali, kita tahu ya, kumpulan pidatonya Ali ini dibukukan, ya. Pidato dan surat-surat Ali bin Abi Thalib ini dibukukan dalam sebuah kitab yang berjudul Nahjul Balaghah. Salah satu kitab Nahjul Balaghah itu kemudian diedit, diberi komentar oleh Al-Ustadzul Imam Syekh Muhammad Abduh. Bukan Muhammad Abduh yang di sini ya, Muhammad Abduh yang di Mesir, yang almarhum itu. Nah, menurut Ali bin Abi Thalib, kala ya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam tawil wala bil qasir. Tadi sudah ya. Rasulullah tubuhnya itu, badannya itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Syasnul kafaini wal qadamain. Ini yang menarik nih. Kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya ini lebar. Wah, lebar kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya. Dohmur roksi, Masya Allah. Kepalanya besar. Wah, full otak berarti Rasulullah. Dohmul karodis. Apa itu? Karodis. Bertulang besar. Wah, kuat berarti ya Rasulullah ini. Tawilul masrabah. Berbulu dada panjang. Saya tidak punya bulu dada ini. Ini karena orang-orang yang tinggal di garis bujur garis lintang utara ya, tropical canker yang beriklim subtropis dan juga beriklim dingin, itu ya kecenderungannya itu dadanya itu berbulu. Tawil masrobah idza masya takaffaat takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Jika berjalan, itu tubuhnya condong gitu, ke depan seperti berjalan di jalan yang menurun. Kita kalau berjalan di jalan yang menurun malah justru ini ya, malah tegak ya. Ini ya maksudnya condong ke depan. Ya ini permisalannya bisa tepat bisa tidak ya. Wala ba'dahu mislah. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Menarik nih riwayat dari Ali bin Abi Thalib ya.
kedua telapak tangan beliau ini besar ini, telapak tangan Rasulullah, dan kakinya besar juga. Karena mungkin sering jalan kaki ya Rasulullah. Kan? Kita lihat orang-orang Afrika itu, kalau kita di Masjidil Haram, kalau kita sedang sholat, pas ruku, saya sering perhatikan itu kakinya orang-orang yang samping saya itu. Betul, orang-orang Afrika itu gede-gede itu kakinya. Badan mereka memang besar-besar ya. Tubuhnya orang Afrika memang wah atletis gitu. Nah, ya mungkin seperti itu. Ya baik. Bahwa Rasulullah berbulu dadanya itu ya memang beliau orang Arab rata-rata dadanya berbulu ya, orang Eropa pun demikian. Tidak lantas kita ingin ikut Rasulullah maka kemudian pakai obat agar dada kita ini berbulu, ya tidak perlu. Itu bukan sunnah yang apa diajarkan untuk diikuti oleh umat Rasulullah. Nah, kemudian hadis kelima, ya dari Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Ibrahim bin Muhammad ini adalah anak dari Ali. Muhammad ibnu Ali punya anak bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim mengatakan, karena Ali bin Abi Thalib itu kakeknya, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalau dia itu menggambarkan tentang sosok Rasulullah, maka beliau akan mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mumaghad. Rasulullah tidak terlalu tinggi wala bil qasiril mutaraddad. Tapi tidak terlalu pendek. Artinya sedang, badannya itu sedang. Ya sebagaimana orang biasa berarti. Wa kana rub'atan minal qum. Sebaya dengan orang-orang yang lain. Lam yakun bil ja'di al-qatat wala bil basti. Tadi sudah dijelaskan. Rambutnya tidak keriting seperti orang Afrika, keriting merica, tapi juga tidak lurus. Karena ja'dan rojilan. Apa ini? Ja'dan rojilan. Rambutnya bergelombang. Oh ya, bergelombang rambutnya itu. Walam yakun bil mutoham wala bil mukalsam. Tubuhnya tidak terlalu gemuk. Wah, ini ya. Lam yakun bil mutoham wala bil mukalsam. Wajahnya tidak bulat ya. Seolah-olah gemuk gitu kan. Oke. Wa kana fi wajhi tadwir itu oval. Bentuk wajahnya itu oval, ya. Abyad, putih, kemerahan, musyrabun, berbulu ma'aban tadi ya. Ada anjul ainain, berbulu mata panjang, ya. Ahdaful asfar, bertulang belikat besar, mana ya? Jalilul masyash wal kadat, apa ya? Ajradudu masrabah, berbulu dada tipis, syashnul kafaini wal qadamain, kedua telapak tangan dan kakinya besar, idza masya taqalla'a ka'annama yanhad min sabab, jika berjalan tubuhnya akan condong seolah-olah sedang berjalan menuruni jalan yang menurun.
Wa idzal tafata, jika menengok, iltafata ma'an, maka badannya seluruhnya akan akan menengok, gitu kan. Bukan hanya kepalanya, tapi dengan badannya juga. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Wah, di antara tulang belikatnya itu, di punggung ya, itu ada tanda kenabian. Ini menurut hadis ya. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan itulah tanda kenabian. Ajwadun nas sodron. Mana lagi dia? Beliau orang yang sangat dermawan. Oke ya. Mana tadi sampai mana ini? Wa asdaqun nas lahjatan. Paling lembut, paling benar logat bicaranya, lahjahnya. Wa akramuhum wa ayanuhum arikatan, sangat lembut apa? Perangainya. Wa akramahum asyrotan, dan paling baik dalam berteman. Man ro'ahu badihatan habatan. Siapa saja yang melihatnya untuk pertama kali akan merasa segan. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Siapapun yang berteman dengan beliau akan yakulu na'ituhu. Orang yang menyifatinya akan mengatakan, lam ara qablahu, saya belum pernah melihat sebelumnya, wala ba'dahu, dan sesudahnya, mislahu sallallahu alaihi wasallam, sosok seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikatakan oleh Ibrahim bin Muhammad tentang Ali bin Abi Thalib, jika menjelaskan tentang sosok Rasulullah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib menyebutkan ciri-ciri Rasulullah, ia mengatakan postur tubuh Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek dibandingkan orang-orang. Beliau berpostur termasuk sedang, rambutnya tidak terlalu keriting, tidak pula lurus, rambutnya bergelombang, tubuhnya tidak terlalu gemuk, wajahnya tidak bulat, ya. Wajahnya berbentuk oval, berkulit putih kemerahan, bermata hitam, berbulu mata panjang. Wah, padahal banyak sekarang orang kalau ke salon itu di apa itu, dipasangin apa itu biar kelihatan panjang bulu matanya ini. Ini Nabi asli ya, ori, orisinil, berbulu bulu mata panjang, bertulang belikat besar, berbulu dada tipis. Nah, jadi dadanya berbulu tapi tipis, ya. Kedua telapak tangan dan kakinya besar. Jika beliau berjalan, seperti berjalan di jalanan yang menurun. Jika beliau menoleh, seluruh badannya ikut menoleh. Saking seriusnya ketika menoleh ketika dipanggil orang ya mungkin ya. Di antara kedua belikatnya ada cap kenabian. Beliau adalah orang yang paling dermawan, paling berlapang dada, dan paling benar logat bicaranya. Paling halus perangainya, dan paling lembut dalam berteman. Siapa saja yang melihatnya untuk pertama kali akan merasa segan. Siapapun yang berteman dengan beliau akan mencintainya. Orang yang menyifatinya mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti Rasulullah sebelum dan sesudahnya. Ya, saya kira sampai di sini terlebih dahulu ya. Oh, ini sudah berapa hadis ini? Kita sudah oke, 5 hadis ya. 5 hadis ya. Oh, hadisnya panjang-panjang ya. Oh, ini
Ada kosakatanya juga, al-qatat sangat keriting, ar-rajil ya, rambutnya bergelombang. Ya, kita lanjutkan untuk hadis berikutnya dari kitab Syama'il Muhammadiyah ya, di pekan yang akan datang. Saya kembalikan kepada Mbak Nadia. Monggo, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Kami sangat menarik. Bagi hadirin yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom chat. Sementara belum ada pertanyaan. Selamat datang Pak Bambang Agus Seperti, yang saya Mas Udi, Mas Toka, Ibu Lili Syam, Bapak Nur Salim, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Rohmulyati, Ibu Siti Rohyati, Bapak Sudirah, Bapak Sugeng, Ibu Sugiyati, Bapak Taufah, Bapak Umar Tasdik, dan Bapak Ridho. Nah, ini sedikit ya, Mbak Nadia ya. Yang menarik dari Rasulullah itu ya jalannya yang cepat. Nah, itu yang sangat positif ya untuk kita kita tiru ya. Kemudian juga tadi disebutkan kalau berteman itu sangat-sangat baik ya dalam pertemanan, dalam persahabatan. Dan juga kalau bicara itu bahasanya itu sangat sangat apa? Sangat baik ya, teratur, tertata. Nah, ini penting ya kita pelajari agar kita dalam berbahasa itu juga menggunakan tata bahasa yang baik ya. Dalam chat itu kan, chatting di WA segala macam itu uh, perlu memperhatikan itu apa subjek ya, kemudian predikat, kemudian objek ya. Dan tiba-tiba ada kalimat yang nggak ada subjek, nggak ada objeknya, gitu kan, nggak jelas ya. Dan juga tentang karena bahasa Indonesia itu diterangkan dan menerangkan, nah itu juga perlu diterapkan ya, karena keteraturan berbahasa itu juga menunjukkan keteraturan dalam berpikir. Ya. Jadi mereka yang bertutur kata dengan baik, dengan runtut, itu menunjukkan pola pikir yang runtut ya, yang sistematis pula. Baik Mbak Nadia, kalau memang tidak ada, nah ini juga cukup banyak juga ya tadi hadis yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan baca doa bersama. Ya, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan juga tadi sore ya ada berita lelayu ya, tokoh Aisyah ya, istri dari Pak Istiqlal ya, yang beliau tadinya adalah ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Winangun. Semoga amal dan ibadahnya diterima Allah dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma akrim nuzula wasi' matolaha waj'alil jannata ma'waha. Allahumma silha bil ma'i was salji wal barad. Allahumma naqqiha minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa lana wa laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian ini dapat dalam satu dan kita kepada bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau mengikuti dipelajari sendiri dapat melakukan kajian ini melalui kanal YouTube sudah melakukan kemudian hadirin dan kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, Mbak Nadia. Ya, mungkin perlu dicek gitu apa mikrofonnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Bambang, Pak Umar Tasdik. Oh, ada Mas Kuat di sini. Selamat datang Mas Kuat, Mas Rahman Hidayat, Eyang Hayatun, ya. Ustaz dari Hamid, Pak Kiai Nur Salim dari Ayah. Alhamdulillah sehat, Pak Nur Salim. Ibu Subira, Tante Lili, eh, kemudian sampainya Samsul, Siti Alhamdulillah. Rohayati, Pak Tolkah, ya. Ada Brian, ada Bu Sugiyati, ya, ada Mas Rito dan Mbak Rohmulyati. Ya, selamat apa? Ya, terima kasih atas keikutsertaannya. Sami-sami nggih, matur nuwun. Oh, iya, Pak Nur Salim. Nggih. Enggak, saya pamit. Abduh.